Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Saudara Bobi Nasution, Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, yang juga adalah Wali Kota Medan. Saudara Rozan Ruslani, Ketua Dewan Penasihat Barisan Pengusaha Pejuang, Ketua Kadin 2015-2021, Duta Besar di Amerika Serikat, Wakil Menteri BUMN, yang pasti Pak Rozan ini orang pintar. Dilihat dari kepalanya yang... Jadi ukuran orang pintar harus dilihat dari kepalanya. Jadi ada cerita, tapi enggak, ini harus serius ya. Nanti urusan itu. Yang saya hormati Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Bukhori, Ketua Dewan Penasihat Barisan Pengusaha Pejuang, yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Tadi Pak Rozan Ruslani adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Para Ketua Barisan Pengusaha Pejuang daerah 38 provinsi se-Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita sebagai insan hamba Tuhan, bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Maha Besar, kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk dapat berjumpa di tempat yang baik ini dan mengikuti kegiatan yang sangat penting ini. Saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan ini, atas kehormatan yang diberikan kepada saya, dan saya menerima dengan penuh rasa haru dan rasa tanggung jawab. Saya menerima pernyataan dukungan saudara-saudara pengusaha pejuang seluruh Indonesia yang baru saja saya sendiri dan saudara Gibran Raka Buming Raka, saya menerima pernyataan dukungan itu. Saya merasa besar hati hari ini, besar hati karena yang deklarasikan di sini adalah para pengusaha-pengusaha muda dari seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam pembangunan suatu bangsa, dalam kajian-kajian sejarah oleh universitas yang terkemuka di dunia, antara lain Harvard University, dikatakan bahwa dalam pembangunan suatu bangsa, negara yang baru merdeka, baru berdiri, biasanya 70 tahun pertama negara tersebut akan dipimpin oleh para pejuang politik dan pejuang tentara.
Ini hasil kajian banyak negara-negara yang baru merdeka. Amerika Serikat, presiden pertamanya seorang jenderal, George Washington. Presiden kedua, ketiga, semua adalah pejuang politik. Dan banyak negara lain. Tapi 70 tahun selanjutnya, ini hasil riset dari Universitas Kemudian. Kepemimpinan suatu bangsa nanti, menurut kajian itu, akan muncul dari kalangan pengusaha-pengusaha. Kenapa? Ini memang alamiah, ini memang kebenaran sejarah. Pertama, kita rebut kemerdekaan dari penjajah. Penjajah yang datang ke sini membuat kita menjadi budak, membuat kita jadi kacung, mengambil kekayaan kita. Kita harus rebut dengan perang, kalau perlu. Perang politik dan perang fisik. Dan itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita generasi yang pertama. Tapi sesudah itu, bagaimana kita wujudkan kemerdekaan? Merdeka sebenarnya bukan hanya punya DPR, MPR, bukan hanya punya bendera, bukan hanya punya gedung-gedung pemerintah. Itu merdeka secara fisik, secara itu hidup sejahtera. Itu merdeka hati. Merdeka hakiki adalah kalau rakyat Indonesia tidak ada yang miskin, itu kita merdeka. Merdeka sejati kalau tidak ada anak-anak Indonesia yang stunting, yang kurang gizi, yang tidak minum susu. Dan ini hanya bisa dilakukan. Ini hanya bisa dilakukan kalau ekonomi kita berkembang, kalau ada penciptaan kekayaan untuk seluruh rakyat. Dan siapa yang bisa menciptakan kekayaan untuk rakyat? Ya, para pengusaha itu, saudara-saudara. Jadi masa depan bangsa kita terletak di pundak saudara-saudara sekalian, para pengusaha. Karena saudara-saudara yang akan menciptakan lapangan kerja. Maaf, sekarang ya di negara kita ini banyak yang berprofesi sebagai pengamat. Kemudian tidak hanya pengamat, ada lagi berprofesi sebagai apa itu ya? Komentator ya. Intelektual. Ya. Orang pintar. Habis itu banyak kerjanya yang ngomel, berutu, mencari-cari. Ya. Saya mau tanya, punyakah mereka, bisa nggak mereka menciptakan lapangan kerja? Punyakah mereka pabrik yang bisa menghasilkan orang bekerja? Saudara-saudara, saya katakan di sini, saya tidak ragu-ragu. Ini hasil kajian sejarah. Memang negara ini, kalau memang kita mau merdeka, kita benar, kita harus mendorong para pengusaha-pengusaha muda untuk berkreatif, berinovatif, berwira swasta untuk Indonesia menjadi kaya. Kita ingin Indonesia jadi negara kaya. Kita tidak mau Indonesia jadi negara
biasa-biasa saja. Saudara-saudara sekalian, kebetulan juga, bukan tidak kebetulan, Presiden kita yang sekarang, Presiden Joko Widodo, seorang pengusaha, bukan kebetulan. Dan saya sendiri mantan prajurit, ya saya juga pengusaha, saudara-saudara. Kenapa? Karena pensiun saya sebagai jenderal nggak cukup. Jadi kalau jenderal itu gagah, ya kan? Gagah. Jenderal. Tapi kalau pensiun, ya kadang-kadang bayar jalan tol aja udah pas-pasan. Jadi saya jadi pengusaha. Dan setelah saya jadi pengusaha, saya belajar betapa beratnya jadi pengusaha. Betapa beratnya. Jadi pengusaha itu hampir sama. Mungkin lebih berat daripada jadi seorang jenderal, seorang panglima. Kenapa? Ya, seorang jenderal panglima, ya kalau dalam keadaan perang, ya sudah, kita pertaruhkan nyawa. Tapi seorang pengusaha, kalau gagal, ya kan, pabriknya tutup, tokonya tutup, perusahaannya tutup, berapa karyawannya yang PHK, tidak makan, berapa keluarga yang tidak makan. Jadi saudara, begitu jadi pengusaha, saya juga stres. Mikir gimana bayar bunga bank. Gila, ya kan? Pengusaha Indonesia tau gak? Gayanya aja keren. Iya ya? Malam-malam dia tidur mikir, aduh gue dikejar-kejar bank ini besok. Tahu gak yang banyak takut? Yang banyak takut gue jadi presiden, tau gak siapa? Itu bankir-bankir itu. Kita minta kredit, susahnya bukan main. Aduh, gue ini jenderal ini, legend. Jelek-jelek gini mantan Pangkostrat, mantan Danjen Kopassus, bintangnya seabrek. Begitu pensiun, minta kredit ke bank, gak laku itu bintang-bintang. Jadi sama saya nggak usah banyak lagak dong. Iya kan? Pengusaha Indonesia itu banyak gayanya ini. Tapi selalu ingat utang gue ini gimana ini. Jadi saudara-saudara, tapi tenang aja, saya tenang karena sudah ada banyak pengusaha pejuang sudah ada di sini. Saudara, kita berada dalam keadaan yang sangat kritis, sangat vital. Kita bersyukur dan kita harus bersyukur kepada semua pemimpin-pemimpin dan pendahulu-pendahulu, semua presiden pendahulu kita punya jasa dan punya sumbangan, semuanya. Dan kita pun sekarang harus
bersyukur dan harus mengakui prestasi dan keberhasilan Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya. Saya lihat ada kekurangan di pribadi kita, di pribadi orang Indonesia. Kadang-kadang susah mengakui prestasi bangsa kita sendiri. Sulit, ya kan? Ada istilah di kita, nggak tahu dari mana genetikanya ya. SNS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan kadang-kadang tidak mau mengakui prestasi kita sendiri, prestasi bangsa kita, prestasi pemimpin-pemimpin kita. Saya teringat salah satu cerita dari Pak Mahathir Muhammad, seorang pemimpin Malaysia. Saya ingat-ingat terus karena kita ini kan hampir sama rumpunnya. Kita ini kan Melayu juga kan. Jadi ini ada sifat orang Melayu, kata Pak Mahathir. Suatu saat Pak Mahathir sedang jalan-jalan di pantai. Dia lihat ada orang tua jualan kepiting. Dia liatin orang tua itu jual kepiting dengan memunggungi. Jadi kepitingnya di baki besar di belakang dia nggak liatin. Pak Mahathir